Hai Clickers, kita akan memotret urban fotografi. Gedung DBS Bank Tower ini luar biasa, tinggi dan sekitarnya masih belum banyak gedung sehingga luas pemandangannya, tidak terhalang gedung lain. Kita akan motret. Dengan peralatan yang canggih, juga fotografer canggih. Yang ini. Ini juga. deh. Tapi Kita masih juga ada memotret dengan light painting bersama komunitas BUP dari Bandung dan juga digital painting, lukisan yang dari foto. jadi tetaplah di Klik. Dari gedung 40 lantai ini, kita akan memotret Jakarta. Bukan foto urban landscape biasa, karena kita akan menggabungkan teknik urban landscape dengan peralatan canggih. Tapi yang pasti, kita harus ke atas dulu. Bahas garis ini, nggak boleh Ya. bahas garis, Mas. Gimana kita motret? Nah, gini Bim. Masuk. Nggak apa-apa, kaki ini masih di dalam. Oh iya, aku juga gitu. Jadi gini, gedung ini bertanggung jawab atas keselamatan orang yang kesini. Jadi ini adalah garis sebaiknya jangan dilanggar untuk orang sehari-hari. Tetapi kalau memang ada persiapan khusus, Danger, bahaya. dapat izin khusus, ya kita bisa dengan pertanggungjawaban yang baik. Kita kan kerja ya. Kita kerja. Kerja. Jadi emang fotografer itu Secara emang umum- mendekati bahaya. Iya, betul. Tapi secara umum orang jangan melintasi, harus kita taati. Oke? Kita motret kita. Kita motret. Nah, ini dia peralatan canggih yang dimaksud. Mas Arbain memakai kamera khusus yaitu Phase One IQ250 yang punya resolusi hingga 50 megapiksel. Harganya juga canggih, hampir setengah miliar rupiah. Kamera ini biasanya dipakai untuk fotografi komersial, untuk iklan. Yang spesial lagi nih, lensa Snyder Krusnak 120 mm yang terpasang mantap di kameranya Mas Bain. Lensa ini bukan lensa biasa Clicker, lensa ini disebut tilt and shift. Sedangkan saya juga memakai lensa yang sama dengan jarak fokal 90 mm. Kita ada di gedung di ketinggian 40. Lantai 40. Lantai 40, DBS Bank Tower. Nah, saya motret pakai DSLR dengan sensor APS-C. Mas Arbain pakai apa nih, Mas? Pakai Phase One, AQ250, sensor full frame medium format. Yang pasti harganya nggak sebanding sama yang ini ya. Iya, cuma lensa kita sama-sama mahal. Ya. Iya dong. Kita memakai lensa tilt and shift. Tilt shift. Tilt itu lensanya bisa ditundukin atau ditengadahin untuk mendapatkan kedalaman ketajaman depth of field yang lebih besar. Jadi fokusnya gitu, Mas ya. Depth Ya, of field. bayangkan Bim, kalau kita motret ini datar, kita kamera miring gini kan, sini fokus, ini enggak. Oke. Tapi kalau lensanya menyesuaikan begini, kita bisa mendapatkan jarak tajam yang lebih luas. Oh, jarak Ya. tajam. Ini mungkin kalau untuk pemandangan jauh nggak begitu terasa. Nanti aku ada contohnya yang memotret 2 buah benda kecil jarak dekat pakai lensa ini. Oke, kalau shift, Mas, shiftnya. Shift itu jadi lensanya diginiin, set. Jadi kalau kita motret gedung menengadah, kan atasnya cenderung mengecil. Oh ya, jadi kecil. Nah, ini Nah, dikoreksi di-shift, sama dia. dikoreksi, jadi Oke. jadi datar. Jadi seakan-akan dibalik, seakan lensanya ngangkat besar ke atas, gitu. Lebih baik hasilnya lihat aja di sini. Karena kecanggihan zaman, beberapa teknik fotografi bisa kita dapat hanya dengan berbekal perangkat lunak. Lumayan kan, gak usah beli lensa yang mahal-mahal. Kalau shift bisa diakalin dengan software, ya. Nah, caranya? Bisa, kita bisa Gimana? skew, bisa Oh. angkat, bisa. Tetapi kalau tilt, ketajaman nggak bisa diakalin, Bim. Jadi memang lensa ini untuk kita memotret suatu lanskap, terutama bidang yang kita potret dengan bidang arah motret kita nggak sama, itu kita membutuhkan fungsi tiltnya. Jujur nih Clicker,
kita akan memotret dengan efek yang unik yaitu efek miniatur. Dengan menggunakan lensa ini, efek miniatur tidak sulit untuk didapatkan. Nah, miniatur efek, Mas. Hmm. Kita pakai ini supaya bisa mendapatkan miniatur efek, ya kan? Ini miniatur efek itu adalah kita memotret real tapi seakan-akan miniatur. Mm-mm. Apa maksudnya miniatur? Nah, kenapa itu dibilang Kalau miniatur? Anda motret maket ya, Ya. maket gedung bangunan kita motret dekat kan depth of field tipis banget. Mm. Sehingga fokus di gedung ini sebelahnya aja mungkin udah blur kan. Ya. Nah, itu akan terasa bahwa itu benda kecil. Tapi kalau kita motret real seperti ini, tajamannya kan banyak. Nggak terasa Ah, miniaturnya. pakai lensa biasa Nah, jadi banyak ya. ini kita balik, tiltnya kita angkat ke atas, jadi tipis depth of field-nya, jadi miniatur efeknya keluar. Kalau bidang lensa terhadap sensor kita geser ke atas atau ke bawah, jadinya ketajaman objek bisa kita atur luasnya dan ini adalah fungsi shift. Kalau kita bengkokkan lensa terhadap sensor, maka efek melengkung pada gambar bisa dikoreksi dan itu adalah gunanya tilt. Clicker masih di gedung yang sama tapi beda lantai. Ini di lantai 38. Saya menghadap ke arah utara masih dengan lenta tilt dan shift. Saya akan membuat time lapse supaya terasa bedanya antara gambar biasa dan gambar miniatur dengan lensa hebat ini. Lihat aja. Ini dia. Lain padang, lain ilalang, lain pagi, lain hari. Biar masih begadang, tapi masih diklik. Lantai 40 DBS Bank Tower sampai hari menjelang gelap. Oh, baru menjelang lagi ya. Udah gelap. Tapi Pemandangan luar biasa. pemandangan Bim. luar biasa. Jadi, Cahaya di mana-mana, Mas. DBS Bank Tower ini luar biasa. Tinggi tetapi sekitarnya masih kosong. Jadi kita punya pandangan yang luas ke Jakarta Pusat. Iya, Aku tidak ingin pulang, Bim. Mau tidur di sini, Mas? Enggak sih. Silakan, Mas. Aku Jadi pulang. tadi gimana Bim motretnya? Mantep, Mas. Ya, namanya juga kamera mahal ya. Ya, apa lensa mahal ya. Tapi Tilt and shift. Tapi ya. kayaknya nggak ada pengaruh, Mas ya. Buat malam atau siang nggak ada masalah ya. Enggak, justru efek diorama efek itu hanya terasa kalau siang memang, karena kalau malam kan kamu ya titik-titik cahaya. Oh yang iya, betul. Tengah-tengahnya kan hitam, nggak terasa. Jadi diorama efek itu akan lebih terasa kalau kamu balik tiltnya kamu balik ke atas. Ya, jadi gini ruang tajamnya makin banyak, kalau kita balik ruang tajam makin tipis. Makin Itu tipis gitu diorama ya. gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau mau bikin efek-efek cahaya kayak gini, Mas, harus pakai lensa yang mahal-mahal gitu, Mas ya. Iya bisa. Kalau sama hal itu efeknya real. Kalau dengan simulasi itu ada kekurangan pasti. Tapi kayaknya teman-teman kita ada yang punya kreasi dengan cahaya, iya. Mas. Kelompok Bulb di Bandung. Iya. Nah, itu mereka memainkan cahaya dengan perangkat fotografi, jadilah unik. Iya, Kita ke Bandung betul. sekarang. Ayo, Mas. Kita Boleh? ke Bandung. Ini dia. Kita kenalan dulu nih Clicker, komunitas Bolt dari Bandung. Nongkrongnya boleh malam, tapi seni yang mereka hasilkan luar biasa indahnya. Komunitas yang berdiri di tahun 2010 ini mengaku jatuh hati sama fotografi melukis dengan cahaya karena perpaduan fotografi lighting dan painting bisa menjadi cabang baru di dunia fotografi seni yang unik. Saya bersama Anka, salah satu anggota dari Klub Bulb Kota Bandung. Kita akan berbincang sedikit dasar-dasarnya kenapa mereka menyukai long exposure atau slow speed. Mas Angka, kenapa komunitas ini memilih aliran ini? Sebenarnya sih Om, karena waktu itu emang belum ada aliran yang sobur Om. Oke. Jadi kita milihnya aliran fotografi khususnya di slow exposure slow speed itu atau long exposure. Dan kita tertariknya tuh sama dengan hal melukis dengan cahaya. Oke. Karena waktu itu di Indonesia baru booming di tahun 2009-an dan kita berdiri di 2010
kita melihat ada perpaduan seni yang berbeda antara fotografi, lighting, dan painting menjadi satu anak seni yang baru yang kita sebut dengan melukis dengan cahaya. Maka dari itu kita lebih concern di melukis dengan cahaya ini. Melukis dengan cahaya, fotografi secara umum dengan memang seperti itu, tetapi di komunitas bulb melukis itu lebih ekstrim dengan beberapa teknik yang mungkin beberapa orang udah tahu, tetapi beberapa orang perlu tahu. Oke, sekarang kita coba. Pertama, kita pilih dulu pemikiran foto yang sudah pernah dilakukan bulb. Yang paling gampang dulu deh. Nah, ini dia. Memotret bidadari. Intinya sih, menggambar di belakang model dengan obor. Karena waktu shutter kamera yang lambat, sehingga obor akan terlihat seperti sayap. Ini konsep ini pemikirannya bagaimana? Sebenarnya karena si modelnya ini dari wajahnya emang sedikit galak Om. Jadi Oh, kita gitu. cocok banget kayaknya kalau dipaduin sama api. Pertama itu. Terus yang secara teknis motret sih pertama kita tentuin area motretnya. Lalu modelnya pose dengan gaya yang nyaman tentunya karena ini slow speed. Dia harus bisa tahan selama beberapa menit. Ini beberapa menit? Ini sekitar 30-1 menit Om. Oke. Langsung kita praktek. Tapi, Anka alatnya apa aja nih? Oh, ini nih. Ya. Ini buat gamelan kan? Oh, bukan. Oh, ini buat Bruce Lee. Oke, ini obor. Obor ya? Ya, ini jadi biasanya disebut double stick ya. double stick. Ini oke. double stick, terus ini cuma dikasih minyak doang. Minyak tanah. Kita bakar, terus baru kita kreasiin sesuai gambar yang diinginkan. Ya. Oke, kita tidak sabar mencobanya. Lalu kameranya apa butuh yang khusus atau Selama dia bisa slow speed, itu udah cukup. kita berapa lama nanti? 1 menit? Kayaknya kurang dari 1 menit. Kurang 1 menit. Kita langsung coba. Modelnya siap, tinggal kita menggambar sayap dengan api yang sudah kita siapkan. Tapi dulu, itu kalau apinya lewat kan ganggu. Ya, biar nggak jadi garis Om, lensanya ditutup Om. Oh, buka tutup, buka tutup. Ya, buka tutup. Ntar waktu dia udah sampai tengah kita buka. Oh gitu, jadi pada waktu butuh gambar buka, Ya. kalau lagi butuh nggak dapat gambar tutup. Ya. Oh oke, kita lihat pembuatannya. Jadi intinya clicker adalah merekam cahaya yang perlu dan menutup lensa saat ada cahaya yang tidak perlu. Tetap hati-hati ya clicker, jangan pernah mencoba ini di rumah kalau belum tahu caranya karena bisa berakibat fatal. Nah, kalau foto tangan panjang ini, tapi bukan maling, favorit saya karena tekniknya tidak begitu susah, tapi hasilnya tetap keren. Oke, hanya dengan berbekal imajinasi, maka foto-foto seperti ini bisa dihasilkan komunitas kreatif ini. Tapi kayaknya kurang afdol nih kalau nggak mengabadikan Mas Arbain dalam lukisan cahaya ini. Kapan lagi jadi model, Mas? Oke, siap tahan di situ ya, duduknya di situ. Nah, gimana clicker? Asik kan hasilnya? Keren! Itu tadi sebuah komunitas unik dari Bandung. Tapi Mas Arbain jalan sendiri sih. Iya, Iya, sekarang ajak masih kamu ada ya. satu lagi deh, Hah? komunitas yang memanfaatkan apa yang mereka punya jadi fotografi yang unik juga, Mas. Itu yang digital painting ya. Iya, Tuh. betul sekali. Orang dulu melukis bisa jadi foto, sekarang dibalikin kayak lukisan lagi. Loh. Kita ke sana yuk. Ayo, Mas. Ini dia. Bim, ngapain sih kita nggak bergerak gini? Berapa lama? Ini mau dilukis. Nggak boleh bergerak. Enggak, tar dulu. Kenapa? Sabar. Dilukis. Dilukis? Iya. Kagak, Bim. Kenapa? Bukan, ini semua foto cuma dibikin kayak lukisan. Foto. Foto Lukisan? semua dibikin kayak lukisan. Punya Mas Arbain di Bukan. lukisan. Oh, bukan. Kita sekarang di Kampung Foto Bandung hari Selasa, Selasaan.
Nah, namanya acara Selasaan bersama komunitas digital painting. Nah, ajarin dong. Nanti kita ketemu komunitasnya, kita boleh. coba. Berangkat ya. Satu lagi komunitas kreatif dari Kota Kembang, Bandung. Kampung fotografi yang punya anggota tua maupun muda punya cara kreatif untuk menghasilkan karya fotografi yang unik dan berbeda. Hanya berbekal perangkat lunak, mereka bisa menyulap foto menjadi lukisan. Wih, canggih kan? Keterangan bos. Keterangan nih bos. Ini Bim, ini komunitasnya yang bikin lukisan dari foto. Mereka ini ya. Ya, lu pengen tahu? Iya, pengen tahu dong. Ada bosnya sini pentolannya. Mana? Yang mana orangnya? Mana? Mas Ari ini orangnya. Nih kita tanya-tanya ya Mas Ari, ngapain dari Klik Mas. Mas Ari, ini kan tadi kita lihat foto-fotonya di situ tadi. Foto jadi lukisan, kayak lukisan ya. Ya. Nah, ini komunitas ini memang buat itu. Betul. Apa ciri khas ini kan dipotret terus dibuat kayak lukisan. Betul. Apa ciri khas pencahayaannya sehingga itu berbeda dengan pemotretan yang lain? Sama-sama aja nih kayaknya kelihatannya loh. Betul betul. Sebenarnya sih sama aja pemotretan biasa, cuma nanti pada saat editing itu kita tambahkan shadow khusus untuk lukisan. Shadow untuk lukisan. Oh, itu Bayangan. beda. Bayangan justru ya. Betul. Justru bayangan yang kita cari. Dicari bayangan. Betul. Jadi subjeknya jadi keluar Kalau itu dari lighting seperti ini, bayangannya yang dari mana? dari sebelah belakang. Dari belakang. Ya. Oke. Kita mending nonton dulu sebelum tanya lagi. Oke. Jadi kita motret dulu, Siap. Mas Ari, kita motret dulu. Aku ikut motret. Kita ikut motret. Motret dong. Motret. Kita motret. Kalau pemotretan model biasa, fotografer biasanya meminimalisir adanya bayangan. Nah, digital painting justru membutuhkan banyak shadow. Hal ini untuk membuat foto tampil sebagai lukisan. Beda kan? Motret dulu ah. Apapun yang terjadi, foto selfie harus jadi. Modelnya sudah siap nih dengan baju merah menyala. Mau nggak ya sama saya dipotret maksudnya? Cakep nih. Mas Arbain pakai lensa panjang 70 mm, tapi kalau saya mau pakai lensa 16 yang wide. Lensa berkaitan dengan framing yang diinginkan, tapi itu kalau pemotretan model biasa. Tapi kalau buat lukisan gimana ya? Buang dagu kanan dikit. Tengok kanan dikit, tengok kanan dikit. Iya. Lirikan. Dan pakai senyum. Mas. Tunggu. Oke. Ini saya gimana framingnya? Framingnya gimana? Kalau menurut aku, ya sesuai dengan pemotretanku, semua framing benar. Tapi kalau lu ngomongin soal ini, tanya ahlinya dong. Masa tanya ke aku. Om Hero. Om Kita tanya Om Hero. Ngawur, Om Ari. Om Ari. Om Ari. Ya, tanyain. Ini untuk pemotretan seperti ini, kita sebaiknya pakai framingnya seperti apa? Apakah close up, medium, atau long sekalian? Ya. Gimana? Sebenarnya tergantung kebutuhannya bos. Sama dong, sama dengan kita. Sama dong ya, berarti ya nggak jauh beda ya? Betul. Jadi kalau memang untuk potret setengah badan, Hah? itu kebutuhannya memang untuk di bingkai painting. Hmm. Nah, seperti lukisan. Oh gitu. Nah, bisa seperti itu, bisa juga long. Itu memang kebutuhannya memang untuk satu keluarga misalnya. Oh gitu. Sesuai dengan framingnya kita mau Betul, seperti apa. betul. Jadi nggak beda jauh sama yang Tidak biasa ya, beda potret jauh. biasa ya. Yang penting di editannya. Oh gitu. Sebenarnya ada beberapa teknik untuk melakukan digital painting ini. Salah satunya adalah melukis langsung menggunakan peralatan komputer. Biasanya menggunakan sketchpad, sapuan kuas dan kanvas diganti dengan peralatan komputer. Tapi kalau yang dilakukan kelompok kreatif ini justru lebih simpel. Tinggal mencari model, mengatur sesuai dengan gaya, potret, dan siapkan pisang goreng juga kopi hitam buat temenin kita mengedit foto di laptop. Ini ahlinya, Pak Tyson. Nah, suka dipanggil Pak Rektor karena apa? Yang belajar pada dia ada yang S2, ada yang S3. Dia ilmunya
Langka ya. Mas Klik bisa aja, saya jadi pengen malu Mas Klik. Gila. Ini dari foto bisa jadi kayak lukisan. Orang memang aneh kan. Dulu bikin lukis realitas. Iya. Foto terlalu realitas. Ada yang nggak suka, ingin dia agak turunkan sedikit. Ini dibalik ya? Iya. Dibalik. Pak Tyson pernah dibilang memanipulasi. Nggak ada yang dimanipulasi kan? Nggak ada. Itu cuma istilah bahasa aja ya. Itu kata-kata manipulasi itu konotasinya negatif. betul. Kayak gini gambar kartun. Justru orang dibikin hidungnya panjang, dibikin pipinya tembem, malah orang suka kan? Iya, biar lucu ya. Mungkin Mas kalau Terlalu real tuh nggak menarik. lebih setuju saya kalau dibilang kreatif foto. Foto kreatif. Foto kreatif. Oke. Ternyata bagian penting dari digital painting adalah background yang baik supaya foto bisa terlihat sebagai lukisan yang baik. Tahap ketiga kita lakukan brush. Brush ini adalah menghilangkan tekstur foto menjadi tekstur lukisan. Jadi kasar malah. Jadi kalau tekstur foto kan apalagi kalau kita pakai lighting yang low light ya, yang minim ya, itu unsur RGB pasti kan kental ya Mas. Betul. Nah itu yang kita gosok, yang kita lakukan brush supaya unsur-unsur RGB-nya itu hilang. Digital painting punya akar yang kuat menjadi seni populer, apalagi di zaman yang serba digital seperti ini. Kalau ini dari segi bisnis nih, kita Ah. ngomong bisnis duit dong. Penting, penting. Nah, Penting. Beli laptop. Ya, laptop mahal. ini apakah jadi cuman foto seni doang, ataukah ada sisi bisnis duitnya? Kalau dari sisi bisnis menurut saya nggak perlu khawatir. Setiap orang ngelihat lukisan bagus, pasti di benaknya muncul apa? Gue ingin punya juga. Pengen dilukis, pengen dilukis, pengen bagus, pengen murah, pengen dipajang di rumah. Iya. Jadi nggak akan pernah ada matinya tuh order. Wih. Nggak usah khawatir. Pasti banyak, makin bagus kita berkarya, makin banyak yang order. Sip. Itu penting. Oh, kalau soal Kerja harganya? kalau bisa menghasilkan uang. Kalau harga, ini lebih duitnya penting nih. lagi nih harga. Ini duitnya nih. Menghargai diri sendiri itu Kalau susah loh. harga, Tarif. ini barang seni Mas. Ya. Barang seni itu kagak bisa diukur dengan Nggak bisa uang. diukur. Kalau kita hargain tinggi, mereka juga bisa nerima. Karena apa? Yang penting bagus. Mereka puas, mereka nggak masalah ngeluarin kocek berapapun nggak masalah tuh. Itu enaknya kerja seni Mas. Gimana Kliker? Tertarik gak? Siapin kamera dan laptopmu, tapi yang pasti seni indah harus bermula dari niat. Anda sudah melihat bagaimana kreativitas di komunitas Selasaan di Kampung Fotografi Bandung ini dengan digital painting. Fotografi memang tidak kenal batas. Intinya, tetaplah memotret. Klik.